Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penerapan active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Pengertian active learning berdasarkan buku active learning dari sebuah ulama ataupun ilmuwan, yaitu bernama Melvin L. Silberman 2019, yang dinamakan belajar yang aktif itu adalah yang setidaknya harus dapat melibatkan dan memperhatikan 5 faktor utama, yaitu pengolahan kerja otak, gaya belajar, sosial proses belajar, kekhawatiran tentang belajar aktif, dan perlengkapan belajar yang aktif. Perlengkapan belajar yang aktif ini mencakup sarana-sarana ataupun perlengkapan prasarana untuk belajar mengajar. Jadi kesimpulan active learning itu ialah upaya menciptakan gaya dan pola belajar mengajar atau pola pembelajaran yang dapat melibatkan interaksi yang tidak hanya searah antara murid dan siswa, namun dapat terjalin secara keseluruhan, dan guru tidak lagi sebagai yang mentransfer ilmu tersebut, melainkan sebagai kawan ataupun sahabat atau pengarah kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga siswa tidak akan hanya duduk tetapi bisa aktif dengan mau bertanya, mencari pengomentari, aktif dalam sebuah pertanyaan ataupun mencari hal-hal yang baru, bahkan menjelaskan menurut apa yang telah dia ketahui dan pahami. Kemudian ada komponen-komponen syarat active learning. Yang pertama, ada individu siswa sebagai objek pembelajaran. Maksudnya, memang siswa tersebut sebagai seorang objek, dalam pembelajaran, karena siswa yang membutuhkan sebuah ilmu dan seorang guru mentransfer ilmunya kepada siswa. Jadi seorang siswa ini dilibatkan sebagai objek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada guru sebagai dalang. Nah, benar, guru ini memang dikatakan sebagai penggerak ataupun pengarah dalam suatu proses belajar mengajar, karena dalam komponen active learning ini guru dilibatkan sebagai sutradara dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, ada proses atau suasana belajar. Di antara siswa dan juga guru terdapat sebuah proses ataupun suasana belajar mengajar yang kondusif, yang aktif, yang bermacam-macam, sehingga terjadi sebuah suasana belajar mengajar yang aktif, seperti halnya membuat sebuah kelompok-kelompok ataupun juga bermasing-masing, akan tetapi siswa aktif dalam bertanya maupun mencari hal-hal yang baru. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada sarana prasarana, yaitu sebuah alat-alat ataupun juga sebuah sistem-sistem yang dilibatkan dalam sebuah komponen atau syarat active learning ini, yang menjadi sebuah hal yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Ketika salah satu prasarana ataupun sarana dalam sebuah proses belajar mengajar tidak ada, maka bisa terjadi ataupun kemungkinan
terjadi tidak dapat kondusif dalam sebuah proses belajar mengajar active learning tersebut. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan active learning. Di sini melibatkan 3 hal. Yang pertama, sejak dimulai belajar mengajar. Seorang guru itu diusahakan dapat merangsang ataupun membawa siswa agar dapat aktif sejak awal pembelajaran. Mengapa demikian? Karena jika sudah aktif sejak awalnya atau permulaan belajarnya akan lebih berpengaruh, akan lebih mempermudah penyampaian materi selanjutnya, akan terarah dengan baik dan memberikan warna semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi hal yang paling utama ataupun hal yang paling lebih diutamakan itu ketika awal pembelajaran, ketika awal memulai belajar mengajar, alangkah baiknya gimana caranya seorang guru itu harus membawa atau merangsang siswanya aktif dalam belajar mengajar. Kemudian yang kedua, yaitu ketika sedang berjalan atau proses waktu belajar pertengahan. Dalam pertengahan ini sangat perlu sekali bagi siswa atau bagi seorang guru untuk dapat mengupayakan agar dapat merangsang siswa kepada anak didiknya guna mendapat pengetahuan, keterampilan dan sikap secara aktif dengan metode strategi yang berbagaimanapun selagi dapat membantu lancarnya proses pembelajaran. Nah, dalam proses pertengahan ini seorang guru harus lebih pintar ataupun lebih agresif dalam mengupayakan, dalam merangsang siswanya dengan berbagai cara, baik itu metodenya, baik itu strateginya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada akhir dari pembelajaran. Adapun pada proses akhir ini, dengan belajar harus aktif pada akhir, ialah bagaimana? Nah, seorang guru maupun mengstimulus dan memberikan trik-trik agar apa yang telah disampaikan atau telah mereka pelajari itu tidak menjadi lupa kembali atau terlupakan oleh siswa tersebut. Jadi pada proses akhir ini seorang guru harus lebih bisa menyampaikan sebuah materi dengan trik-trik yang ampuh ataupun trik-trik yang baik agar siswa ini tidak mudah, tidak gampang dalam lupa terhadap materi yang telah disampaikan, baik itu dengan cara evaluasi ataupun juga mencoba guru bertanya kepada siswa. Jadi siswa ini serasa mau itu akan terasa mempermudah dalam hal materi yang disampaikan dan juga tidak gampang untuk dilupakan atas apa yang telah guru sampaikan terhadap materi-materi pelajaran tersebut. Kemudian ada tujuan active learning. Tujuan dari secara belajar siswa active learning ini ialah agar dapat menjadikan siswa aktif dan kondusif ketika belajar, terwujudnya suasana belajar yang dinamis, efektif, efisien, serta jauh dari suasana yang menjenuhkan dan membosankan. Pada intinya, tujuan active learning ini membuat suasana kelas itu ramai, membuat suasana kelas itu tidak jenuh, dan membuat suasana kelas itu tidak membosankan.
Adapun menurut pemaparan Melvin L. Silberman dalam bukunya menjelaskan tujuan active learning ini kurang lebih seperti yang pertama, menjadikan siswa aktif sejak awal. Kemudian yang kedua, membantu siswa mendapat pengajaran, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang terakhir, mempertahankan agar belajar tidak terlupakan. Itu tujuan-tujuan active learning. Kemudian ada cara menumbuhkan active learning. Jika dilihat dari tulisan yang terdapat dalam buku ini ataupun buku yang dicatat oleh Melvin L. Silberman, pada dasarnya untuk menjadikan siswa aktif itu ialah siswa yang harus banyak mengerjakan tugas. Maka agar tercapai hal itu ialah dengan banyak memberikan banyak tugas terhadap siswa. Lebih luasnya semua yang terdapat dalam isi buku ini, tadi tuh 101 cara atau trik-trik agar dapat menumbuhkan belajar siswa yang aktif. Jadi pada intinya cara menumbuhkan active learning ini siswa harus diberikan terus-menerus tugas agar otak yang ketika terlatih dalam menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah permasalahan, persoalan-persoalan itu dimudahkan dan sudah terbiasa menghadapi hal tersebut. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Active learning ini disimpulkan bahwa ada pembelajaran yang harus dapat melibatkan secara kolektif antara kerja otak siswa, gaya belajar, sosial belajar, dan sarana pendukung belajar yang akan membantu pada terbentuknya pola belajar yang aktif ataupun yang dinamis. Dalam pembahasan mengenai active learning, belajar siswa yang aktif itu ialah yang bukan hanya sesaat, namun sejak dimulai, sedang berlangsung, dan juga ketika akhir dari pembelajaran. Dengan arahan, memulai dengan semangat, ketika berlangsung berjalan dengan nyaman, dan tertanam hasilnya. Semua tersimpul bahwasanya active learning ini melibatkan sejak mulainya pembelajaran, kemudian sedang berlangsungnya pembelajaran, dan juga ketika akhir dari pembelajaran tersebut. Kesemuanya itu harus sesuai, harus aktif, harus berlangsung, berjalan secara nyaman, tertanam hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.